Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat rangkaian seperti pada gambar di layar kalian? Ada R1, R2, dan R3. Pasti kalian akan berpikir itu adalah rangkaian paralel. Yap, betul sekali. Ini adalah rangkaian paralel. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana kalian tahu kalau resistor-resistor ini terangkai secara paralel? Apakah karena bentuknya bercabang, seperti ini ya, memiliki cabang 3? Apakah karena bertingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya? Nah, jika kalian mengenali ini rangkaian paralel, karena bercabang dan karena bertingkat, pasti kalian akan mengalami kesulitan jika bertemu soal-soal seperti pada gambar ini, yaitu rangkaian campuran. Nah, sebenarnya rangkaian seri sama rangkaian paralel itu sangat gampang dikenali jika dia berdiri masing-masing. Seri sendiri, paralel sendiri. Tapi ketika duanya digabung menjadi rangkaian campuran, maka akan menjadi sulit dikenali, terutama yang untuk rangkaian paralel. Apalagi kalau kalian mengenali rangkaian paralel itu bentuknya adalah bercabang dan karena bertingkat. Ada hal lain yang perlu diperhatikan selain bercabang dan bertingkat. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui resistor yang tersusun paralel pada rangkaian campuran. Kenapa hanya paralel saja? Karena rangkaian seri itu cukup mudah dikenali. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Nah, di video kali ini kita tidak membahas yang cici rangkaian paralel yang paralel itu tegangannya sama, I totalnya itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, kemudian untuk resistor penggantinya itu 1/R sama dengan 1/Rp ditambah 1/Rp ditambah 1/Rp dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membahas hal lainnya yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengenali rangkaian paralel pada rangkaian campuran. Nah, untuk video-video tentang rangkaian listrik yang sebelum-sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Nah, apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama adalah bercabang. Rangkaian paralel itu memiliki ciri bercabang, seperti ini. Ya, dalam gambar ini dia memiliki 3 cabang, 1, 2, 3. Apakah sudah pasti paralel? Belum. Ya. Ada yang kedua yang harus dipenuhi, yaitu one by one. One by one ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap cabang itu hanya ada boleh satu resistor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedua ujung resistor-resistor itu terhubung pada titik cabang yang sama. Nah, misalnya ini titik cabang A dan ini titik cabang B. Nah, kalau kita lihat resistor yang pertama, ini ujung satunya terhubung cabang A, ujung satunya terhubung cabang B. Begitu juga R2, terhubung cabang A, terhubung cabang B, dan R3 terhubung cabang A dan terhubung cabang B. Maka, jika hal ini sudah terpenuhi, 3 ini, maka disitulah dia dibilang resistornya tersusun secara paralel. Nah, semoga di sini bisa dipahami. Kalau belum pahami, kita lanjut ke contohnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada 3 resistor, R1, R2, R3. Nah, syarat yang pertama terpenuhi, yaitu bercabang. Oke ya, bercabang. Syarat yang kedua tidak terpenuhi. Kenapa? Karena pada cabang yang pertama, ini ada R1 dan R2, sedangkan cabang yang kedua hanya R3. Jadi masalah adalah yang di cabang yang pertama, ada R1 dan R2. Nah, jika seperti ini, kita tidak bisa bilang R1 dan R3 itu paralel, atau R2 dan R3 itu paralel, atau R1, R2, dan R3 itu paralel. Nggak bisa, ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita proses dulu. R1 dan R2 ini kita proses dulu. Di sini sudah terlihat bahwa ini, kalau hanya ada satu jalur seperti ini, berarti dia seri. Maka kita gabungkan dulu itu. Misalnya, keduanya ini kita gabung, kita sebut dia menjadi rangkaian pengganti resistor pengganti yang pertama, sehingga gambar jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, baru kita lihat kedua ujungnya. Ini misalnya ujung A dan ujung B ya, ujung A dan ujung B. Cabang A, cabang B maksudnya. Ini cabang A, cabang B. Nah, yang RP1 ini terhubung pada cabang A dan cabang B. R3 juga terhubung pada cabang A dan cabang B. Nah, di sini baru dia dikatakan paralel.
ya. Sehingga dua-duanya bisa kita gabung dengan cara paralel menjadi R total. Kita ambil contoh lain lagi. Gambarnya seperti ini. Ada R1, R2, dan R3. Nah, jika gambar seperti ini, sebelum kita membuat cabang-cabangnya, memberi simbol cabangnya A, B ini, kita lihat dulu nih. Di sini ada cabang, di sini ada cabang, tapi ini nih kosong nih. Nggak ada hambatan lain. Nah, jika seperti ini, maka ininya bisa kita pindahkan. Ya, kita hapus. Ya, ini bisa kita hapus untuk mempermudah ya. Ini kita hapus. Nah, yang ini juga sama. Ini kan kosong ya. Area ini kosong. Ini juga kita bisa akalin. Kita hapus dulu. Ya, anggap aja udah terhapus ya. Kita ganti. Nah, karena ini kosong tadi, area ini kosong, nggak ada hambatan lain, ininya bisa kita arahkan ke sini. Yang ini juga bisa kita arahkan ke sini. Sehingga hanya ada dua cabang, A sama B. Nah, di sini kan kalau kita lihat R1, R2, R3 itu sama-sama terhubung di cabang A dan di cabang B. Maka berarti R1, 2, dan 3 ini adalah paralel. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, gambar yang sama tapi ada tambahan lainnya. Seperti ini. Nah, kita proses dulu nih, kita lihat dulu. Cabang-cabang ini kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat yang ini, area ini kan kosong. Maka ini kita bisa hapus. Kita akalin, ini hapus. Ya, kita hapus. Yang ini bisa dihapus tidak? Nggak bisa. Ini tidak bisa kita pindahin ke sini. Seperti ini ya. Ini bisa kita pindahin ke sini. Nah, kalau ini tidak bisa. Karena apa? Karena di sini ada hambatan lain. Ada R4. Maka ini tidak bisa kita gabungkan ke sini. Maka yang jadi hanyalah ini. Nah, berarti ini cabang A, ini cabang B, ini cabang C. Nah, kalau kita lihat, ya, R1, R2, dan R3 ini tidak paralel. Kenapa? Karena yang R1 ini dia terhubung di titik cabang A dan C. Ya. Nah, R2 dan R3 ini paralel. Karena apa? Karena dia terhubung di titik cabang yang sama, A dan B. Dan R4 ini beda lagi, dia di B sama C. Nah, disinilah R2 dan R3 ini berarti yang kita bisa proses pertama. Paralel. Misalnya kita sebut dia resistor pengganti yang pertama, sehingga gambarnya jadi seperti ini. RP1. Nah, setelah ini cabang A ya, cabang A, cabang B-nya udah hilang, karena ini udah digabung. Cabang B-nya udah hilang, tinggal C. Nah, ini syarat yang kedua nggak terpenuhi nih, harus one by one ya. Nah, ini ada RP1 sama R4 nih, seri. Harus kita gabungin dulu. Misalnya ini kita gabungin, kita beri nama dia menjadi RP2, maka menjadi seperti ini gambarnya. Nah, ini A sama C. Nah, disinilah baru R1 dan RP2 ini paralel. Jadilah R total. Nah, sekarang kita ke soal yang lebih kompleks. Kalau ini kan masih sederhana ya. Nah, gambarnya seperti ini. Cukup kompleks bukan? Nah, jangan lupa ketiga hal ini tadi ya. Ini ada di pojok kanan bawah ya. Yang pertama bercabang, kedua one by one, yang ketiga adalah ujung-ujung resistornya terhubung pada titik cabang yang sama. Kita kasih nama dulu untuk permudah ya. Misalnya ini cabang A, yang ada cabang-cabangnya ya. Cabang A, cabang B, ini berarti C, ini D, dan ini E. Nah, kalau kita lihat kan ya, R3 dan R4 ini bukan paralel. Karena apa? R3 itu AE, sedangkan R4-nya itu A sama D. Ya, jadi bedanya di D sama di E nih. Maka dia bukan paralel. R4 ini R6. R4 itu AD, R6 itu BD. Maka dia bukan paralel. Maka yang pertama bisa kita lakukan yang di sini adalah yang R7 sama R10. Ya, yang ini. Misalnya kita ganti dengan RP1. Ini kan seri.
ya, hanya ada satu jalur ya, dia seri. Nah, maka nanti rangkaiannya berubah jadi seperti ini. Ini cabang A, B, C, D, dan E. Nah, R8 dan RP1 ini paralel ya. Sama-sama ada satu resistor di setiap cabang, kemudian terhubung pada titik cabang yang sama, yaitu B dan C. Maka R8 dan RP1 ini adalah paralel. Kita gabung, misalnya dia menjadi RP2. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini RP2. Nah, cabang C ini berarti hilang, karena dia sudah tidak bercabang lagi kan ya. Jadi tinggal A, B, D, dan E. Nah, kita lihat lagi, R6 dan RP2 bukan paralel. Karena apa? Karena di cabang ini RP2 masih ada R9. Nah, ini berarti seri, hanya ada satu jalur. Misalnya kita sebut dia RP3. Maka gambar jadi seperti ini. Nah, ini RP3 digabung. Ini cabang A, B, D, dan E. Nah, kemudian R6 dan RP3 ini paralel karena kedua ujungnya sama-sama terhubung pada cabang yang sama, yaitu B dan D. Kemudian setiap cabangnya hanya ada satu resistor, yaitu R6 dan RP3. Maka ini dia paralel. Salah. Maksudnya RP4. Kita ganti dia menjadi RP4. Sehingga gambarnya jadi seperti ini nih. Nah, berarti cabangnya tinggal A. Ini B di sini udah tidak bercabang lagi kan ya, berarti hilang. Tinggal D sama E. Nah, di sini R4 dan R2 bukan paralel, karena R2-nya masih ada RP4 di sebelahnya. Maka ini harus kita kerjain dulu nih. Harus one by one kan ya. Ini kita gabung dulu, misalnya jadi RP5. Jadikan RP5. Maka menjadi seperti ini. Nah, ini cabang A, D, dan E. Nah, ini R4 dan RP5 baru dibilang paralel. Dengan R5 gimana? Ya enggak. R5 itu D sama E. Sedangkan R4 itu A sama D. RP5 A sama D. Jadi yang paralel adalah R4 dan RP5. Nah, ini kita gabung dulu. R4 dan RP5. Jadi RP6. Ya. Paralel. Jadi RP6. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, cabangnya tinggal A sama E. Yang D-nya sudah hilang. Karena di sini ya udah bukan cabang lagi. Sejalur. Nah, ini R3 dan RP6 bukan paralel. Karena R3-nya itu AE, sedangkan RP6-nya ini masih ada R5. Jadi ini kita kerjain dulu nih. Seri aja. RP6 dan R5 ini seri. Kita sebut dia RP7. Kemudian baru menjadi seperti ini. Digabungkan menjadi RP7, ini A sama E. Nah, RP7 dan R3 baru paralel karena terhubung pada cabang yang sama, A dan E. Nah, ini kita gabung secara paralel, maka menjadi RP4. Nah, gambar terakhirnya menjadi seperti ini nih. Karena sudah digabung, RP8 ya maksudnya. Karena sudah digabung, menjadi seperti ini. Nah, ini kan berarti seri, hanya ada sejalur. Ya, digabung nih secara seri. Barulah dia jadi rangkaian pengganti total, hambatan pengganti total menjadi seperti ini. Nah, jadi 3 poin ini penting ya. Harus terpenuhi. Bercabang, kemudian dalam satu cabang itu hanya ada boleh satu resistor. Kemudian yang ketiga adalah setiap ujung resistornya harus terhubung pada cabang yang sama, pada titik cabang yang sama. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.